Ketika aku masih kecil, aku tidak pernah memikirkan apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam hidup. Tidak ada urgensi, tidak ada kompetisi, tidak ada tujuan, tidak ada prioritas sama sekali. Dan itulah yang aku pikirkan ketika aku belum dewasa. Sebagai anak kecil, aku tidak punya kekhawatiran apapun. Tidak ada kewajiban, tidak ada tanggung jawab, dan tidak ada uang. Well, yang terakhir tidak menjadi masalah karena orang tuaku akan membayar tagihan apapun untukku. Jadi aku melakukan apapun yang aku inginkan. Terlebih untuk bersenang-senang. Aku bahkan tidak ingat apa nasihat penting untukku. Namaku Rafiq, dan inilah kisah hidupku. Kurasa segalanya mulai berubah ketika aku mulai masuk SMA. Ada hal-hal yang menjadi penting, terlebih ketika aku mempunyai tanggung jawab secara akademis, dan harus berperilaku baik di lingkungan sosial. Artinya apa? Artinya, aku tidak bisa lagi melakukan apapun yang aku inginkan. Aku masih bisa melakukan apa yang aku inginkan, hanya jika hal lain yang menjadi prioritasku telah selesai dilakukan dengan baik. Pada saat itu, aku mungkin tidak terlalu mengerti. Tapi ada orang tua, sekolah, dan faktor lingkungan lain yang mendidikku tentang apa yang penting dan tidak penting untukku. Aku hanya mengikuti alur tersebut pada waktu itu. Waktu berlalu, dan saat ini, aku sudah memiliki pekerjaan, dan aku baru menyadari bahwa hidup telah membuatku kehilangan banyak pilihan. Ketika aku berada di tempat kerja, orang-orang tidak banyak berbicara, kecuali untuk hal yang penting saja. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu, karena aku pun memiliki hal lain yang lebih penting, seperti keluarga mungkin, sahabat, atau bahkan tagihan bulanan. Ini adalah poin penting, karena aku percaya banyak orang lain juga yang mengalami, pada satu titik dalam hidupnya, segala sesuatu yang mereka miliki seperti waktu, materi, perhatian, dan energi harus dikhususkan untuk hal-hal penting saja, agar kita bisa bertahan hidup. Lalu pertanyaannya, apakah itu alasan kita dilahirkan di dunia ini? Aku membayangkan kembali masa kecilku, dan mengingat hal-hal kecil, tapi bisa membuatku bahagia. Lalu aku berpikir, mengapa hal itu tidak bisa terjadi saat ini? Apakah yang berubah? Dulu kedua orang tuaku menanggung semua kebutuhanku. Tapi saat ini mereka sudah tidak ada. Namun hari ini aku menyadari bahwa sebagian besar beban yang aku rasakan berasal dari ekspektasi orang lain. Baik itu lingkungan ataupun keluarga. Dan pada akhirnya ekspektasi orang lain tersebut menjadi ekspektasiku sendiri. Tidak bisa dipungkiri, sedikitnya begitulah lingkungan mempengaruhi hidup kita. Hal tersebut bisa lebih parah di era seperti sekarang ini, era internet dan sosial media. Kita berpikir dunia lebih terbuka dan terhubung dengan internet. Tapi jika kamu bertanya kepadaku, aku berpikir sebaliknya. Saat ini, dunia dan semua manusianya lebih tertutup dan tidak terhubung dalam arti sebenarnya. Seperti istilah mendekatkan yang jauh, namun menjauhkan yang dekat. Aku pikir seharusnya tidak seperti itu. Kita masih bisa bersenang-senang dan menikmati hidup dengan hal-hal simpel seperti waktu kita kecil. Kita perlu melakukannya sesekali. Aku tahu itu terdengar menggelikan. Tapi terkadang, tanpa kita sadari, kita memang hidup dari ekspektasi dan tekanan orang lain. Baik itu keluarga, lingkungan, ataupun komunitas. Namun pada akhirnya, kitalah yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, bukan mereka. Ini adalah nilai hidup yang aku dapatkan selama ini. Tentu saja, aku tidak mengatakan pandanganku ini paling baik, karena poinnya adalah kesadaran bahwa kita harus menemukan dan memutuskan apa yang benar-benar bernilai untuk kita, lalu kita menjalaninya. Saya Rafiq, terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Bagaimana menurutmu? Jika kamu punya cerita yang ingin dibagi dalam bentuk animasi, silahkan kirim ceritanya kepadaku. Aku akan senang mendengarnya. Terima kasih.